Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Wah, puji Tuhan, saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu, jemaat terkasih. Sebelum kembali kita beraktivitas dengan berbagai macam kesibukan kita. Kembali saya akan melanjutkan apa yang sudah kita renungkan di renungan sebelumnya. Di pagi hari ini kembali saya akan mengangkat dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 16 sampai yang ke-18. Dari pembacaan kita nanti saya memberi judul Ku Harus Bercahaya bagian yang kedua. Demikian firman Tuhan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikian bacaan firman Tuhan, berbagai yang membaca dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kembali lagi, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa firman Tuhan itu sama seperti pelita. Pelita yang kecil atau lampu yang kecil sekali. Saya sempat katakan bahwa pelita itu dibuat dari piringan tanah liat yang kecil lalu diberikan sumbu dan minyak zaitun. Nah, fungsinya sama seperti lampu pada zaman sekarang untuk menerangi ruangan, untuk menerangi rumah begitu ya. Nah, yang menarik bahwa pelita ini cahayanya sangat lemah sekali ya, sangat lemah. Tetapi itulah contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, Tuhan Yesus mau kita sebagai gerejanya menjadi pelita-pelita kecil. Ya, jadi pelita-pelita kecil yang mampu menerangi seisi rumah atau menerangi dunia ini melalui tentunya kesaksian kehidupan kita. Supaya setiap orang yang ada dalam dunia ini dapat melihat cahayanya atau dapat melihat kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Ada di ayat yang ke-16. Nah, poinnya apa yang ingin kita renungkan di pagi hari ini? Yang poinnya yang pertama adalah karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ada di ayat ke-18a. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu jemaat terkasih di pagi hari ini. Bagaimana kita saat mendengarkan firman Tuhan? Respon kita bagaimana? Sikap kita seperti apa? Apakah sikap kita sama dengan sikap keras hati seperti bangsa Israel? Apa kita punya sikap keras hati sama seperti ahli-ahli Taurat yang benci kepada Yesus? Apa kita punya sikap hati sama seperti Maria, saudara Marta, yang penuh dengan perhatian mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus? Nah, kalau kita melihat perikop sebelumnya, di sana Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan tentang penabur. Ada di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu benar-benar harus jatuh di atas tanah yang subur. Ya, jatuh di atas tanah yang subur. Supaya apa? Supaya benih tersebut dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia sehari-hari, di atas tanah yang subur artinya hati yang baik dan jujur. Artinya firman Tuhan itu harus sungguh-sungguh jatuh di hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan adalah pelita, adalah cahaya yang akan menuntun kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita? Saya berharap mulai hari ini, kalau kita mungkin punya sikap hati yang sama seperti orang Farisi, mungkin kita harus mengubah sikap hati kita. Mulailah kita menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Itu pesan saya. Menyisihkan waktu artinya kita memberikan waktu khusus agar kita dapat konsentrasi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, mintalah kepada Roh Kudus agar selama ibadah, ya, selama ibadah sementara kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapat sungguh-sungguh konsentrasi, fokus
jangan ingat jemuran, jangan ingat mau makan di mana, dan hal yang lain sebagainya. Mintalah Roh Kudus agar kita fokus dalam kita menjalani ibadah saat mendengar firman Tuhan. Dan terakhir, berdoalah minta kepada Tuhan agar kita memiliki minat dalam membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu jemaat terkasih. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, Dia sudah memberikan kita Roh Kudus, dan juga firman Tuhan yang akan menuntun kita. Tinggal bagaimana kita mau meresponi itu semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadamu, kami diberikan anugerah. Bukan saja anugerah keselamatan, tetapi kami juga diberikan Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin kami. Bahkan ada firman Tuhan yang adalah pelita itu tadi. Mampukan kami Bapa agar kami sebagai orang-orang percaya memiliki minat dalam membaca firman Tuhan. Mampukan kami sebagai orang-orang percaya memiliki hati yang penuh perhatian saat firman Tuhan itu disampaikan. Oh Roh Kudus, tolong kami. Mampukan kami agar kami dapat sungguh-sungguh menyimak, fokus saat firman Tuhan itu disampaikan. Terima kasih Bapa. Berkati apa yang akan kami kerjakan hari ini, memberkati apa yang akan kami lakukan hari ini, dan juga tentunya memberkati keluarga kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.